ada 7 macam perbuatan yang bisa menerangi kubur kita. Karena rumah masa depan kita semua adalah kuburan. Sempit, gelap, sendiri, dan tidak ada yang menemani. Maka kata kubur, ana baitul zulam, aku rumah kegelapan. Bagaimana kubur itu tidak gelap? Sering disampaikan, lebarnya hanya 1 meter saja, panjangnya berapa? 100 meter kan? Hanya 1,5, paling panjang 2 meter. Dalamnya, kalau dalam kitab itu, agar terpelihara daripada binatang buas. Berarti 1 meter, 1,5 meter atau 2 meter, dalamnya kurang lebih 2 meter. Habisnya apa? Dibikin orang lahap. Disitulah disandarkan badan kita, diciumkan ke tanah, dibuka kain kaki kita, diciumkan ke tanah. Kalorinya ada pipisit itu ditunjuk orang. Habis itu dibuka orang kain kaki kita, bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan gelap atau tidak? Nah, gulingan juga. Gelap atau tidak? Gelap. Habisnya pulang diadaki orang pulang. Papan bemireng. Kira-kira betapa ada pada habisnya kau pulang ditimbun orang pulang lawan tanah. Gelap di atas kegelapan. Dan semua kita menuju ke sana. Hanya kita berharap kepada Allah, mudah husnul. Amin. Diandaki tanah, kalau seandainya tanahnya ini gak ada bisik, itu dijajah orang, dilincai orang. Mohon maaf, Ustaz jadi jajah orang. Apalagi membutang. Jenderal lagi dijajah orang, apalagi pun hansip aja. Jadi saya berarti gelap di atas kegelapan. Maka ada amalan, ada perbuatan yang insya Allah secara logik kubur itu gelap, sempit sendiri, tidak ada yang menemani. Tapi apabila kita melakukan 7 macam ini, insya Allah kubur kita terang menerang, semua semata memandang. Insya Allah raudhatun min riyadil jinan, satu kubur daripada kubur surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulun ada membaca dalam sebuah kitab itu, ini ulun ada paham apakah sesuai dengan ilmu kedokteran. Ulun ada paham, ulun ada pernah mencek, tapi kalau dalam kitab itu begini dikatakan, fi awwali lailati awwalil fasidil qadri. Jadi bila kita itu dimasukkan ke liang kubur, minggu pertama itu mulai hari pertama sampai hari yang ke-7, itu yang pertama rusak bagian daripada perut mayit ini. Jadi mohon maaf, perutnya rusak, susunya rusak, kemaluannya rusak. Lalu minggu pertama itu yang berubah, kulitnya yang tadinya putih meninggal dunia, maka minggu pertama itu berubah hijau kehitam-hitaman. Lalu yang berubah limpa, hati dan paru-parunya, maka pada waktu itu keluarlah bau yang begitu menyengat. Ini minggu pertama. Minggu yang kedua, ba'dal usbu', setelah minggu yang pertama, itu yang rusak mata kita,
rahang kita, daerah kepala kita ini sudah mulai rusak. Ba'dal usbain, setelah 2 minggu ini mayit, maka rambut mulai gugur, lalat hijau mulai mencium dengan jarak sampai 5 kilometer bau busuknya, dan lalat-lalat sudah mulai mendatangi bagi si mayit tersebut. Itulah keadaan kita. Dan ini pasti, ini bukan ilustrasi, ini bukan hayalan, ini bukan cerita fiksi. Suatu saat kita akan mengalami ini semua. Maka kata dalam kitab ini, agar Allah terangi kubur kita, Allah pelihara jasad kita, maka yang pertama adalah birrul walidain. Kalau hendak kubur kita terang, tidak gelap, insya Allah sebuah sumatera memandang, maka amalan yang pertama adalah birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada orang tua kita. Ulun ingat seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini, kalau belum baca di dalam biografi beliau ini setiap hari itu minimal membaca Al-Quran 7 juz setiap hari. Nanti dalam 1 minggu khatam Al-Quran. Beliau ini pernah ditanya oleh orang tuanya, kebetulan orang tuanya panjang umur dan serumah dengan beliau. Jadi orang tuanya ini hendak bertakun masalah hukum dengan beliau. Jadi dipanggil beliau lah Abu Yusuf, murid beliau dipanggil Abu Yusuf. Abu Yusuf, ini mamaku hendak bertakun masalah hukum, tolong kamu jawab Pak. Selesai mamanya bertanya, dijawab oleh Abu Yusuf. Selesai, Abu Yusuf penasaran. Kata Abu Yusuf, wahai guruku Imam Abu Hanifah, kenapa kalian dia langsung menjawab? Karena menjadi suruh ulun kan murid dia, dan dia lebih dari alim daripada ulun. Ujar Sidin, kalau aku yang menjawab, aku takutan, aku merasa tinggi derajatku daripada orang tuaku, dan aku takutan, aku merasa lebih daripada orang tuaku. Maka bagian daripada adabku usulkan untuk menjawab pertanyaan agar tidak ada keakuan dalam diriku, aku lebih mulia dan lebih baik daripada orang tuaku. Inilah yang di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wahfid lahuma janahaduli minar rahmah. Kalau di hadapan kita itu rendahkanlah dirimu dengan kehinaan dan kasih sayang kepada orang tua. Walaupun kita sugih, walaupun kita pejabat, walaupun status sosial kita tinggi, walaupun kita dihormati di masyarakat, tetap di hadapan orang tua, wahfid lahuma janahaduli, maka rendahkanlah dirimu dan hinakanlah dirimu di hadapan orang tua. Jangan merasa diri kita ini mantap, misalnya jadi pejabat lalu orang tua pada menghargai jalan. Kenapa? Karena kata Imam Hasan Al-Basri, orang tua itu adalah separuh keberkahan hidup di dunia ini. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu tatkala orang tuanya meninggal dunia menangis sampai pingsan, bangun lagi menangis lagi, pingsan lagi, bangun lagi menangis lagi, pingsan lagi, berulang-ulang kali. Sampai ditanya oleh muridnya, ya wahai Imam Hasan Al-Basri, mata bagi apa yang menyebabkan kau menangis dan sedih ini? Kata beliau, tatkala orang tua itu meninggal dunia, maka separuh keberkahan hidup telah diambil oleh Allah. Kenapa? Karena doa orang tua itu lebih makbul daripada doa 70 kali kutubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kemudian hari ini misi Kuitan yang masih hidup, ini nasihat bagi ulun ya, kebetulan masih misi Kuitan. Kayak apa kita berpikir keras agar Kuitan kita bahagia. Amunnya jauh Kuitan, kalau serumah lawan pian minimal bahar hari pian telepon Kuitan pian minimal pian jadwalkan setiap pagi menelepon Kuitan pian. Tak kala Kuitan pian senang, pian telepon pian takut kabar dia bahagia. Itulah sumber keberkahan dalam hidup kita. Beruntung kita alhamdulillah masih Kuitan yang masih hidup. Makanya ulun biar masih kawal memeluk sini, biar masih kawal melihat singgungan sini, kita masih kawal mencium tangan sini, kita masih bisa memandang wajah sini. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, memandang wajah orang tua kita itu lebih afdal daripada ibadah 1 tahun dengan pandangan kasih sayang. Dan mohon maaf, tidak ada kesuksesan kecuali orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan tidak ada kesengsaraan bagi orang yang pasti menyakiti hati orang tuanya. Bahkan dari semua hadis ini, mungkin keterbatasan ilmu ulun dalam pangkat yang ulun pahami, dari semua ajab yang Allah bersegera ingin mengajab itu hanya satu, bukan korupsi. Mohon maaf, bukan berzina, walaupun itu dosa besar semua, bukan meninggalkan salat. Tetapi dalam hadis Nabi itu, yang Allah ingin bersegera mengancam seseorang itu waktu di dunia adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kullu dzunubi yu'akhirullah wa syara ila yaumil qiyamah. Semua dosa, semua kemaksiatan Allah akan siksanya sampai hari kiamat, kecuali kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada orang tuanya Allah akan bersegera mengancamnya, minimal hati tidak akan pernah tenang dan selalu gelisah, dan akan menyakiti. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi menghantar kubur kita terang, seluas mata memandang, insya Allah dijadikan satu kubur daripada kebun surganya Allah. Maka yang pertama, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Dan keistimewaan orang yang berbakti, pertama, doanya selalu diijabah oleh Allah. Maka bila dia melihat orang marah lawan Kuitan, baik lawan Kuitan, minta doakanlah kepadanya. Itulah Uwais Al-Qarni. Ini mungkin biar paham sudah cerita ini. Hanya sekedar mengulang saja. Uwais Al-Qarni ini orang miskin, sederhana, setiap hari hanya memakan sisa-sisa roti di tong sampah saja. Tapi tak kala Uwais Al-Qarni ingin menjumpai Rasulullah, tidak ketemu dengan Rasulullah. Setelah Uwais Al-Qarni ini pulang, maka kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, tadi ada orang datang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Dia hendak menjumpai pian, sini berjalan kaki dari Yaman menuju Madinah, hendak daerah menemui pian. Cuma karena pian masih dalam keadaan peperangan, dan dia bersegera pulang. Kenapa? Karena misi Kuitan yang tua renta, kalau ditinggalkan kasihan, akhirnya dia pulang, tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah? Itu Uwais Al-Qarni tidak masyhur, tidak terkenal, dan orang miskin. Tapi tahukah engkau, wahai Aisyah dan para sahabatku, itu Uwais Al-Qarni sering dibicarakan para malaikat-malaikatnya Allah, dan malaikat-malaikat Allah memuji Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu kata Rasulullah kepada para sahabatnya, kalau kau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doalah kepadanya. Kenapa? Doanya sangat diijabah oleh Allah. Biar bayangkan sahabat sudah minta doa. Kenapa? Karena orang yang berbakti kepada orang tua pasti memiliki keramat dan keistimewaan. Salah satunya doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, minggunya dari bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam itu Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, berikan kabar
kira-kira siapa kawan menuju surga ya Allah. Jadi menurut riwayat itu diberikan ilham, ternyata kawan di surga Nabi Musa ini adalah pedagang daging. Pedagang daging, mohon maaf ini tidak niat diskriminasi, tidak niat melecehkan, tapi kan pedagang dagingnya itu jarang rapi. Kan ada pedagang daging itu rapi, baju gosok, pakai jas, ya Allah, pakai dasi, itu kecuali manajernya. Pedagang daging itu mohon maaf baju seadanya, kadang-kadang hipak baju ini lawan apa? Darah. Lawan darah, mohon maaf berbau lagi. Jadi Nabi Musa ini penasaran, kenapa jadi kawan nih pedagang daging di pasar, pedagang daging di mall mungkin baik aja, di mall rapi aja. Tapi ini di pasar, penuh dengan darah dan sebagainya. Akhirnya penasaran Nabi Musa, hendak melihat siapa sih pedagang daging yang diberitahukan oleh Allah bahwasanya akan bersama dia dalam surga. Setelah didatangi ekor pedagang daging yang itu awak lihat berbau macam-macam. Akhirnya Nabi Musa penasaran, ikut ke rumahnya. Oh ternyata di rumah berisi hutan lumpuh, berduduk, hendak WC diangkat, hendak mandi diangkat, hendak beol diangkat, hendak makan diantarkan, pada berisi hutan lumpuh di rumah. Dan subhanallah, ini nyaman disangkat ya, kalau kita merasa tidak ada sabar berat lawan hutan. Kadang-kadang hutan cerewet yang kita bisa saling. Dan orang tua memang cerewet. Karena ada mau bertakun sekali bisa 3 kali. Kadang-kadang kita enggak, karena bisa muyak. Ya Allah. Maka itu oleh kisah yang basic anak sukses, habis itu diisi anak sukses, lalu bulim main lagi kuitannya, duduk di teras rumah, lalu ada burung gagak hinggap, jadi dari kuitan itu burung apa nak? Burung gagak. Rupanya burung gagak ini tidak pulang ke sekolah, takut pulang kuitan itu burung apa nak? Burung gagak dari mana? Kenapa burung gagak tidak pulang sekolah? Itu burung apa nak? Burung gagak. Berpindah pulang, takut. Hujan hujannya gagak. Masih baca takut, kadang-kadang bisa itu. Jadi kuitan ini sidin menangis, rupanya sidin ke kamar, sidin ambil catatan, rupanya orang Tuhan ini rajin mencatat apa yang sidin buku ikam dari sidin pernah jual ampun yang burung gagak beberapa kali, bahkan puluhan kali, tapi aku tidak pernah membentak ikan. Aku hanya takut 4 kali usaha sudah. Jadi kembali kepada cerita kita, ini orang tua itu ternyata lumpuh mandi. Masya Allah, ini pemuda datang awak kuyuh, bagawi di pasar, belum lagi ganti baju, pertama kali datang, kuitannya belum dia mandi, kuitannya diangkat, dimandiakan. Aku gak ada sabar berat usaha ini. Kadang-kadang kuitan beherak, saya kisih mengganti popok, parut semua. Imbah dimandiakan, digosok makan, diangkat lagi, digantikan pakaian. Setelah digantikan pakaian, disisiri kuitan. Setelah disisiri kuitan, mohon maaf, didandani kuitan. Belum lagi makan, belum lagi mandi, diambilkannya makanan, disuapakannya lawan kuitan. Kuit dari pasar, awak lapah, awak bau, kuitannya digalaru. Dia suapi kuitannya. Maka tatkala disuapi, ini beda orang menyuapi ikhlas untuk ikhlas itu beda. Enggak kira ini penjuri menyuapi itu. Racun di palsu kuitan. Ini ikhlas menyuapi. Masya Allah, kuitannya titikan baju mata. Bukan titikan baju mata sakit hati, tapi terharu dan bahagia memiliki anak seperti ini di hari tua, melayani, menghormati
menangis kuitan. Dari isak tangisnya dia mengatakan, ya Allah, aku bangga, aku bahagia memiliki anak seperti ini. Maka aku minta kepada Engkau, ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi teman Nabi Musa di surga. Ternyata doa kuitannya dan kesalahan anak ini yang membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini kadang-kadang yang tadi kuitan ini saat kita perlu ya kita lawan kuitan nggak ada perlu orang menelepon jarang, menakuni kabar jarang, melani jarang, kecuali habis duitnya jarang dah kuitan. Melihat galau kuitan bila galau semuanya jual, mohon maaf. Maka konklusi daripada berbakti kepada orang tua kita, menghadap bahagia, amal ibadah diterima oleh Allah, dan insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Maka bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin membahagiakan orang tua kita, dan insya Allah dunia kita akan bahagia, insya Allah kubur kita akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun biarnya karena duit pas-pasan juga, hendak kayak membalik kuitan seorang yang cukup misalnya nih, hendak kayak membagi lawan kuitan seorang yang cukup juga, anak banyak, ulah terus. Maka minimal setiap pian berdoa kepada Allah, ya Allah, ulun kadang Allah memberi kuitan ulun duit, mungkin kata rezeki ulun seperti ini ya Allah, biar tahu ya Allah. Tapi ulun minta kepada dia, ya Allah, panjangkan umur mama ulun, sehatkan mama ulun, berikan keberkahan dalam hidupnya. Seandainya kau ini wafat dan wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan doa ini termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita ini kan ada orang memberi kuitan duit, apalagi bini kita berharap pada kita. Ada wedding memberi duit, ada wedding, sesuatu aja tabel, bini ada wedding. Makanya bilang pembinaan ini pengharapan. Orang lagi hidup ya pembinaan. Apa orang lagi hidup kita yang mencari, kita uyuh, kita yang apa, kita tak tahu logikanya, kan aneh itu. Pikiran secara logika. Kita yang mencari, kita yang uyuh, kita yang apa, belum besok beli kembalian. Tapi aneh, kita tak tahu logikanya. Kalau kita pembiar, menurut kurang lebih aneh ya Allah. Semestinya yang kamu tahu kita, tapi apa yang kita lakukan juga ini sudah. Jenderal-jenderal di kantor aja punya pengaruh, boleh ke rumah sama aja. Rumah ini kicik-kicik mana? Pengalaman juga, ada kegiatan dan aja di rumah. Masa bulu mata palsu tuh ini ada TikTok, jadi kita tahu. Yang kedua, amalan yang menerangi alam kubur kita adalah bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Ini ada kalimat bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menjalankan dan menyelesaikan kewajiban saja, tapi bersungguh-sungguh menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Qul innallahi khairun nas." Jadilah engkau itu orang yang terbaik di sisi Allah. Kalau kau salat, lakukan salat yang terbaik. Kalau kau puasa, lakukan puasa yang terbaik. Kalau kau bersedekah, lakukan sedekah yang terbaik. Apapun amal ibadahmu, lakukan yang terbaik. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Contoh, salat. Kalau ingin tanya lawan biar, kira-kira kalau sembahyang ini, misalnya sembahyang Johor diawali jam 12 misalnya, habis waktunya asar jam 3, belum tahun lebih. Kira-kira mau sembahyang jam setengah 3 sah apa? Sah. Yang kedua, pertanyaan dulu. Kira-kira kalau sembahyangnya cakap tapi ada tumak ninahnya, kira-kira sah atau tidak? Sah. Yang ketiga,
Kira-kira kalau sembahyangnya hayal mulai usai sampai salam, kira-kira sah ada? Sah. Ini semua sah. Habis itu sembahyangnya di rumah kan suara ke masjid, kira-kira sah ada? Sah. Cuma bukan yang terbaik. Bukan terbaik. Punya kawa yang terbaik apa? Punya kawa di awal waktu. Yang kedua, punya kawa di masjid atau di langgar berjamaah yang terbaik. Yang ketiga, punya kawa berupaya menghadirkan hati bagaimana agar khusyuk. Yang keempat, kalau bisa sembahyang jangan tergesa-gesa. Ini namanya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini yang akan melahirkan ketenangan, ini yang akan memberikan taksir dalam kehidupan kita, dan salat ini yang akan membawa kepada kebahagiaan, dan insya Allah ini yang akan menerangi alam kubur kita. Kayak juga bodoh itu ya saja, bodoh saja. Tapi kayak apa? Sebelum bodoh, umur baca Bismillah, ini bersungguh-sungguh. Habis itu bodohnya liput, dalam wudhu ada bepander, kan namanya bersungguh-sungguh dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Bila salat ini tidak bersungguh-sungguh, pasti kita tidak akan merasakan taksir yang bekas dalam kehidupan kita, dan pasti salat itu terasa hambar, tidak melahirkan ketenangan dan kebahagiaan hati dalam kehidupan kita. Jadi bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah kita sambung hari Rabu akan datang. Masih 7 lagi. Mungkin bisa ada yang modal lagi. Kalau ada pertanyaan untuk jawab, silakan setelah ini ada pertanyaan. Belum tahu yang apa tahun. Silakan. Boleh. Kita menunggu insyaallah. Nanti kita akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, suatu ketika kita mandi apa? Mandi sunat taubat. Nah, di situ ada beberapa ulama menyatakan bisa dijamak atau masing-masing. Contoh, kita mandi taubat digabung dengan kebetulan hari Jumat. Nah, sunat Jumat. Nah, itu bagaimana? Saya tahu ya bahwa bisa niatnya itu kalau saat mati masih jadi dalam hukum fikih begini, ada namanya indirat. Indirat itu masuknya sesuatu yang tidak muakkad kepada yang muakkad, atau masuknya yang sunnah kepada yang wajib. Contoh, orang sudah ajan apa? Johor. Kalau orang sudah ajan Johor berarti mengerjakan apa? Qabliyah Johor. Biar masuk, dia tidak usah supaya tahiyatul masjid. Kalau orang sudah ajan, maka langsung dia menggawi qabliyah Johor. Maka tahiyatul masjid masuk dalam qabliyah Johor. Pertama. Yang kedua, biar mandi wajib. Kebetulan besok hari Jumat, kan biasanya malam Jumat kan. Ya ada, malam Jumat ya. Padahal dalam fikih itu yang sunnah itu, yang afdal itu bukan malamnya melakukan hubungan itu, yang afdal siangnya, dan yang afdal lagi sebelum laki pulang ke masjid. Kira-kira jam 11. Kalau ada di masjid itu yang afdal. Hari Jumat lebih begitu. Cuma kita biasanya malam Jumat, ya malam Jumat ya, kasih kulit malam Jumat ya. Kain dia kasih kulit malam Jumat. Palingnya nunggu ya, Tuhan itu tumpahan tadi sini kok. Jadi mohon maaf, malam Jumat melakukan hubungan suami istri. Hari Jumat sudah mandi Jumat, maka dalam fikih cukup biar niat mandi wajib, maka mandi hari Jumat masuk dalam situ.
Walaupun memang ada yang memutuskan 2 bulan, tapi boleh indiraj. Cukup dia nawa itu ramal hadasi akbari maka semalam tadi maka kita dikasih. Nah begitu juga Jumat sunat tobat begini. Hanya orang menelpon dulu tidak sebutkan nama orangnya. Ustaz, yang kayak apa niat mandi 9? Apakah mandi 9 itu sama kayak mandi mayit? Allah 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 waktu kita hidup nih. Allah Allah sebelah kanan Rahman Rahman, sebelah kiri Rahim Rahim. Ujar tuh kalau dia 2 tahun cara mandi wajib bagi cara mandi 9 bagi orang hidup itu di dalam kitab manapun kan ada yang menyuruh kita tuh mandi 9. Kan ada. Bahkan dalam kitab yang bagiannya sebaiknya pun kan ada disuruh mandi 9 bagi orang yang hidup. Mandi 9 itu bagi orang yang mati, tapi itu biar hendak dibuat. Maka menurut bacaannya tetap ubuyan di kepala Allah Allah 3 kali, sebelah kanan Rahman Rahman, sebelah kiri Rahim Rahim cukup. Cuma memang dia kurang bari minimal mandi 9 itu sekali seumur hidup. Saya kira kita tidak meninggal dunia kotoran ini mudah keluarnya dan tidak membawa najis kalau meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dimulun kalau pernah menunggu itu nas secara khusus. Nah begitu juga mandi sunat taubat. Ini kalau mandi sunat taubat ini walaupun tidak ada hadis Nabi, tapi ada yang bagi sebagusnya. Nah kalau kita hari Jumat yang lebih muakkad adalah hari Jumat, maka cukup biar niatnya niat mandi sunat hari Jumat, maka taubat masuk di dalam situ. Karena lebih kuatnya adalah hari Jumat, lebih muakkad. Ada lagi terakhir sekarang. Ada di belakang. Rabu kan sudah hari raya apa belum? Belum. Ya. Ibadah kami ada tadi kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Ustaz akan mengenai masalah bakti dengan orang tua. Kita orang tua sudah meninggal sudah puluhan tahun, mungkin sudah 25 tahun. Alhamdulillah orang tua kita meninggal di rumah kita, Ustaz. Beliau memang ikut kita sampai akhir hayat. Waktu itu si Titin mau meninggal, memang nggak ada sakit, cuman malam aja sakit perut. Terus pagi saya tinggal ke pasar, kemudian izin dengan beliau. Saya berikan obat untuk obat mah karena perawat mahnya kambuh gitu. Jadi kakak-kakak sudah ada di rumah, tetangga-tetangga sudah ada di rumah. Saya pulang dari pasar kaget melihat orang tua sudah dikeluarkan dari kamar, ditaruh di kasur, masih sadar. Yang satu dia mencari saya aja kalau Ustaz, karena di rumah kan dia selalu kenal sama saya, anak-anaknya lupa gitu, cuman mungkin sering di rumah saya. Saya datang ke rumah mau pipis katanya, jadi saya bawa ke WC, saya dudukkan di kaki, nggak bisa lagi diangkat ke kloset itu. Sudah katanya saya cuci dan saya angkat lagi ke kasur. Selang 15 menit dia meninggal. Ya, waktu kakak-kakak yang tetangga-tetangga dia cuma nyari nama saya, manggil nama saya aja. Saya nggak tahu, saya soalnya nggak tahu bahwa orang tua itu separah itu, karena dia sakit perut aja. Rupanya sakit perut itu mahnya kronis, mahnya kambuh gitu. Oke. Yang saya tanyakan, alhamdulillah tadi saya sempat orang tua tadi meninggal di hadapan saya. Yang saya tanyakan bakti saya kepada orang tua apakah cukup dengan sedekah atau doa-doa atau selain itu masih ada? Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang mungkin merasakan, Mulun juga merasakan. Di antara anak kita itu ada yang memang kita sayang semua dengan anak, tapi di antara anak kita itu
Ada yang kadang-kadang memang menenangkan hati kita, menyejukkan hati kita. Maka kadang-kadang hati kita terpaut kepada anak kita itu. Dan itu namanya cinta karunia yang Allah berikan. Kita sayang si anak empat, sayang semua, tapi ada di antara anak itu kadang-kadang hati kita lebih nyaman bapak, lebih nyaman bersama dengan dia, lebih nyaman ketemu dengan dia. Maka mohon maaf, kalau di hati orang tua kita itu ada nama kita yang beruntung. Artinya orang tua itu bagaimana bahwa kita senang berjumpa dengan kita, senang bersamaan dengan kita, berarti ada rasa mahabbah, ada rasa cinta orang tua kita kepada kita, itu luar biasa. Ada ini, aku datang ke situ, nyari kamu itu, ayah gitu. Karena mak kalau mahal dia, boleh lah aku situ. Aku sih makanya tahu sih, bahaya. Tapi kalau ada kita ada rasa itu luar biasa. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Umi akan dunia, wahai Rasulullah, mama Umi sudah meninggal, wahai Rasulullah. Apakah pohon korma ini, kata dia bertanya, kalau saya sedekahkan atas nama orang tua saya akan sampai? Maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, kata Rasulullah SAW. Maka hadis ini memberikan ajaran kepada kita, walaupun kuitan kita sudah meninggal dunia, kalau hendak berbakti dengan kuitan, banyak-banyak beramal soleh, termasuk sedekah, sholat, tahajud, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah banyak-banyak menjalin tali silaturahim dengan orang yang dekat, dengan orang tua kita, om kita, tante kita, saudara ibu, saudara bapak, plus saudara tua kita. Dan yang ketiga, banyak-banyak mendoakan beliau. Kapan perlu, sebelum pian mendoakan diri, pian awali dengan mendoakan kuitan pian. Apabila pian mampu melakukan yang tiga ini, insya Allah kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua kita. Itu aja kalau lah kamu ditaruhkan lagi cara mandi, kasihan biar hari kami hari-hari sudah kancang semua. Nah, jadi ulun minta ridha dan minta maaf. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan orang tua kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua kita. Dan mudah-mudahan jangan matikan orang tua kita sebelum kita membahagiakan orang tua kita, insyaallah. Al-Azini al